Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sihan Raffi Fatana dari Prodi BSA atau Bahasa dan Sastra Arab. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu nahwu. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan pada PowerPoint ini. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa ilmu nahwu. Ilmu nahwu secara bahasa atau secara etimologis, kata nahwu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-nahwu. Kata ini kemudian diserap dan dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nahwu. Dalam ilmu linguistik umum, nahwu tergolong dalam ilmu sintaksis. Kata al-nahwu merupakan bentuk masdar dari naha yang memiliki beberapa makna. Makna utamanya adalah al-qasd, yang berarti arah, maksud, dan tujuan. Selain bermakna al-qasd, berikut ini beberapa makna lain kata al-nahwu. Yang pertama, at-thariq, yang berarti jalan dan metode. Yang kedua, al-jihah, yang berarti sisi. Yang ketiga, al-mithl dan asyib, yang berarti permisalan. Yang keempat, al-miqdar, yang berarti sekitar, kira-kira, dan sekeliling. Lalu, pengertian ilmu nahwu secara istilah. Ilmu nahwu disebut juga ilmu i'rab. Para pakar nahwu berbeda pendapat dalam mendefinisikan ilmu ini. Namun, secara umum, terminologi nahwu adalah ilmu tentang prinsip-prinsip yang menjelaskan keadaan atau status harokat akhir kata dari segi i'rab dan bina. I'rab adalah perubahan bentuk atau bunyi harokat pada akhir kata, sedangkan bina adalah kebalikan i'rab, yaitu kondisi tetap sebuah kata. Dinukil dari buku Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah karangan Fuad Ni'mah, pengertian nahwu adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan fungsi setiap kata dalam sebuah kalimat dan bunyi harokat akhir kata, serta bagaimana cara mengi'rabnya. Lalu, adapun dari Ahmad Al-Hashimi dalam bukunya Al-Qawaid Al-Asasiyah li Al-Lughah Al-Arabiyah menyebutkan definisi nahwu. Nahwu merupakan kaidah-kaidah yang menjelaskan keadaan harokat akhir kata berbahasa Arab sebagai hasil dari penyusunan kata dengan kata yang lain dari segi i'rab, bina, dan lainnya. Dari sekian definisi ilmu nahwu secara terminologi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ilmu nahwu adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Fungsinya untuk mengidentifikasi kedudukan sebuah kata berbahasa Arab dan bunyi harokat. Akhirnya disebabkan pertemuan dengan kata lain dalam susunan kalimat dari segi i'rab dan bina. Pengertian ilmu nahwu menurut para ulama. Saya akan menampilkan beberapa pendapat para ulama di sini, tetapi tidak semuanya. Contohnya seperti Ibnu Siraj. Beliau adalah ulama yang dianggap paling awal dan terkemuka dalam mendefinisikan nahwu adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Siri bin Sahal, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Siraj. Sebagaimana dinukil dari bukunya Al-Usul fi Al-Nahwi, dia menjelaskan, nahwu itu ditunjukkan agar penutur dapat meniru ucapan berbangsa Arab. Apabila mempelajarinya, nahwu adalah ilmu yang dihasilkan oleh para pendahulu melalui penelusuran pembicaraan bangsa Arab, sehingga mereka paham tujuan yang dimaksudkan oleh para pemula dalam bahasa Arab ini. Ibnu Siraj menjelaskan, tujuan disusunnya ilmu nahwu itu tidak lain adalah agar orang mampu berbahasa Arab sebagaimana bangsa Arab umumnya. Bahkan dengan ilmu nahwu,
Orang Arab pun dapat memahami maksud ucapan orang non-Arab yang baru belajar berbahasa Arab sekalipun. Yang kedua, dari Ibnu Jinni atau nama lainnya Abu Al-Fat Utsman bin Jinni mendefinisikan nahwu dalam salah satu karyanya Al-Qasais, yaitu nahwu adalah bentuk atau format pembicaraan bangsa Arab yang terfokus dalam perubahan berupa i'rab dan lain-lain, seperti berupa tasniyah, jamak, takhir, taksir, idhofah, nasab, dan tarkib, dan juga yang sebagainya, agar orang yang bukan penduduk atau penutur ahli bahasa Arab memiliki tingkat kefasihan yang setara dengan penutur aslinya, sehingga mampu menuturkannya meskipun bukan termasuk bangsa Arab. Yang ketiga, ada Ibnu Usfur al-Ishibil atau nama aslinya Abu Al-Hasan Ali bin Mu'min bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Ishibil atau Ibnu Usfur al-Ishibil. Dalam bukunya Al-Muqarrib mendefinisikan nahwu sebagai nahwu adalah ilmu tentang standar ukuran yang digali melalui penelusuran kalam bangsa Arab yang dapat mengantarkan pada pemahaman bagian-bagian kalam yang selaras dengan standar ukuran tersebut. Berikutnya adalah tujuan mempelajari ilmu nahwu. Adapun tujuan mempelajari ilmu nahwu adalah untuk menjaga lisan dan ucapan serta tulisan agar tidak salah dalam pengucapan kalam atau penulisan, juga sebagai sarana untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa taala dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada lebih, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurangnya maka itu datang dari saya dan saya memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.